Hai Sobat Belajar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali nih dengan Kak Ridwan. Pada kesempatan kali ini, buat adik-adikku, Sobat Belajar yang duduk di kelas 10, kita akan bahas mengenai teknik pengumpulan data. Nah, kira-kira berbicara mengenai teknik pengumpulan data, apa saja ya jenisnya? Dan kira-kira nih, Sobat Belajar pernah menjalani yang mana aja? Atau mungkin jangan-jangan pernah semuanya nih ya? Tapi setidaknya mudah-mudahan dengan bahasan kita kali ini di sekitar teknik pengumpulan data, semoga Sobat Belajar semakin terampil ya dan tambah mahir lagi dalam proses penelitian sosial, khususnya pada tahap pengumpulan data di lapangan, karena sangat membutuhkan ketelitian dan juga keahlian yang harus dimiliki sama Sobat Belajar semua. Semoga sudah pada siap ya untuk kita bahas mengenai topik bahasan kali ini, yaitu yang namanya teknik pengumpulan data dengan judul informan atau respondensi. Nah, ini pasti ada kaitannya nih Sobat Belajar dengan teknik yang kita akan gunakan di lapangan. Yuk kita mulai ya Sobat Belajar. Nah, siapa di antara Sobat Belajar semuanya yang pernah ke perpustakaan, baik sendiri maupun dengan teman-teman, terus ngapain sih Kak? Pastinya mungkin dalam upaya mencari bahan untuk yang namanya penulisan laporan ilmiah, bahan untuk penelitian, dan sebagainya. Nah, kegiatan ini pastinya seru ya, mencari sumber-sumber literasi, literatur di perpustakaan, apalagi bareng sama teman-teman. Walaupun mungkin di zaman saat ini, zaman pandemi ini ya, mungkin harus ditahan dulu ya. Sehingga nanti mungkin literatur yang Sobat Belajar gunakan mungkin bisa dilakukan secara online. Tapi ini pun bagian dari teknik yang namanya pengumpulan data. Betul nggak Sobat Belajar? Nah, kalau Sobat Belajar lagi ada di jalan, misalkan lagi sedang berada di aktivitas di luar rumah, pernahkah Sobat Belajar melihat ada seorang petugas, entah mungkin petugas berseragam pakai seragam apa, tapi biasanya suka di jalan tuh ada petugas yang Kakak sih yakin menghitung jumlah, entah mungkin jumlah pengendara, kendaraan roda 4, maupun roda 2, atau mungkin kendaraan secara umum yang lewat di suatu tempat, titik-titik tertentu, entah mungkin di pintu tol, di pinggir jalan mungkin, di tempat-tempat tertentu. Bisa jadi yang dilakukan petugas tersebut sedang melakukan yang namanya pengamatan sekaligus pencatatan atau observasi di lapangan ya, mengenai mungkin di sekitar jumlah kuantitas pengguna jalan yang dimaksud. Belum lagi di bioskop. Betul nggak? Di fasilitas umum juga nih Sobat Belajar. Apalagi ya Sobat Belajar yang sering kita lihat menunjukkan aktivitas pengumpulan data dan juga ada proses pencatatan di dalamnya, yaitu ketika misalkan kita melihat petugas yang namanya penilik jalan. Nah, kalau Sobat pernah melihat petugas-petugas seperti itu, misalkan salah satu contoh ini ada foto di sebelah Kak Ridwan, penilik jalan. Tugasnya mengamati dan melaporkan kondisi jalan loh Sobat Belajar. Mungkin ada hubungannya dengan dinas yang terkait ya, transportasi dan pembangunan jalan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga bisa terpantau ya kondisi jalan seperti apa, masih baik atau sudah rusak, sehingga dicatat kondisi di lapangan seperti apa yang terkini dan terupdate, bisa diketahui yang namanya perkembangannya dan mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Berikutnya nih Sobat Belajar, pernah dong Sobat Belajar melihat proses wawancara di televisi ya? Kayaknya keren banget ya, seorang reporter sedang mewawancarai pihak yang menjadi informannya, sedang menjelaskan pendapat orang tersebut mengenai suatu hal, suatu permasalahan. Atau jangan-jangan Sobat Belajar pernah diwawancarai nih, gimana pengalamannya? Ingat, wawancara atau interview juga ya, bagian dari teknik pengumpulan data. Atau yang mungkin pernah Sobat Belajar alami, pernah membuat angket kah? Atau jangan-jangan sering mengisi angket atau kuesioner, bagian dari penelitian survei yang dilakukan oleh suatu pihak, suatu lembaga mungkin ya. Survei kepuasan, survei tanggapan masyarakat terhadap hal-hal yang sedang diteliti.
Ingat, ini pun bagian dari metode pengumpulan data yang akan digunakan nih dalam penelitian sosial. Nah, yang menarik nih Sobat Belajar, ada gambar foto, ada seorang warga asing kulit putih yang sedang berbaur dengan warga lokal setempat, sepertinya dari kawasan di sekitar wilayah Kepulauan Pasifik ya, yang ini merupakan gambaran dari adanya teknik pengumpulan data secara lebih mendalam. Kenapa, Kak? Karena menuntut adanya keikutsertaan dari seorang peneliti berbaur dan berpartisipasi dalam kegiatan yang ditelitinya. Jadi ikut serta dalam kegiatan yang sedang diteliti menunjukkan yang namanya proses pengumpulan data tersebut menuntut adanya kehadiran seorang peneliti secara langsung dan berbaur serta terlibat. Nah, inikah yang disebut dengan yang namanya pengamatan terlibat ya Sobat Belajar? Dan mengapa sih harus terlibat ya? Nanti kita bahas nih, kira-kira kelebihannya apa ya? Tuh, perlu nggak sih keterlibatan kita dalam pengamatan itu? Gimana Sobat Belajar? Nih, kita kembangkan lagi nih. Kira-kira dari bahasan kita pada kesempatan kali ini, kira-kira kita akan bahas apa saja ya jenis dan bentuk teknik pengumpulan data itu, serta juga bagaimana kelebihan dan kekurangan dari teknik masing-masing yang kita akan bahas. Gimana? Pasti udah nggak sabar untuk kita bahas lebih jauh lagi, tapi tak lupa Kakak mengingatkan kepada Sobat Belajar semua untuk tetap semangat dan rajin belajar ya. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, Sobat Belajar semuanya, gimana? Masih semangat ya? Kita lanjut yuk bahasan di sekitar teknik pengumpulan data. Dimulai dengan konsep dasarnya dulu nih Sobat Belajar. Sebenarnya pengumpulan data itu apa sih gitu ya? Nah, pengumpulan data sendiri adalah sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh kita sebagai seorang peneliti nih Sobat Belajar dalam mencari data di lapangan. Iya loh, Kak, masa datanya ada di kamar kita sendiri di dalam rumah? Kayaknya harus pergi ke lapangan, tempat di mananya terjadi gejala-gejala keseharian dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian itulah yang dimaksud dengan pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri, Sobat Belajar, memiliki beragam metode, teknik, atau cara ya. Nah, kira-kira cara-cara pengumpulan data yang kita sudah tadi singgung di awal, akankah akan juga kita lakukan dalam proses penelitian? Ya, sepertinya iya. Bisa jadi beberapa teknik ini akan Sobat Belajar juga terapkan ya. Yuk kita bahas secara umum. Teknik pengumpulan data secara umum nih Sobat Belajar, yang paling umum ya. Dimulai dengan studi kepustakaan ya, studi literatur. Seperti tadi di awal kita nyinggung tentang aktivitas Sobat Belajar misalkan mencari sumber keterangan informasi di sekitar permasalahan, misalkan dengan datang dan mengunjungi perpustakaan, mencari sumber-sumber literatur. Teknik berikutnya adalah teknik survei. Biasanya survei untuk mencari jawaban dari tanggapan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Biasanya menggunakan instrumen ya, biasanya menggunakan instrumen yang kita sebut angket atau kuesioner nih Sobat Belajar. Wah, pastinya tadi seperti yang Kakak singgung di awal, kuesioner atau angket udah nggak asing lagi ya buat Sobat Belajar semua. Betul nggak? Apalagi nih kira-kira? Nih, kita cek lagi. Observasi atau bahasa lainnya pengamatan. Nah, kira-kira observasi yang kita gunakan dan kita akan jalankan dalam penelitian kita nih seperti apa, jenisnya apa saja, kelemahan dan kelebihannya apa sih kalau kita menggunakan observasi ini, tekniknya nanti kita bahas. Selebihnya apa lagi, Sobat Belajar? Betul, yaitu teknik wawancara atau interview. Apalagi kalau kita lihat kegiatan menginterview seseorang atau pihak-pihak tertentu, kayaknya seru banget ya. Ada sebuah tantangan deh buat kita kayaknya untuk bisa memiliki keahlian misalkan menginterview pihak-pihak
informan tersebut ya. Karena bisa kita gali keterangan yang lebih mendalam tentunya dan menjadi sebuah kelebihan nih Sobat Belajar. Tapi kira-kira apakah kelebihannya itu saja ya? Atau jangan-jangan punya kelemahan nih Sobat Belajar? Nanti kita cari tahu lebih dalam lagi. Yuk kita kembangkan lagi nih Sobat Belajar. Studi kepustakaan atau studi literatur. Ini kayaknya kegiatannya seperti yang tadi kakak singgung, dari mulai mencari sumber-sumber bahan literatur, bahan-bahan pustaka di tempat-tempat yang menyediakannya. Salah satunya misalkan perpustakaan sekolah, atau mungkin perpustakaan umum seperti perpustakaan nasional, dan sebagainya. Bisa kamu manfaatkan semaksimal mungkin ya. Kayaknya perlu juga untuk mengunjungi yang namanya tempat-tempat tertentu, atau mungkin juga bisa sih secara online. Sobat Belajar lakukan dari dalam kamar kamu semua ya. Studi literatur secara umum jenisnya nih Sobat Belajar, dan sifatnya kita bahas. Jenisnya studi kepustakaan atau literatur primer, sumber kepustakaan yang utama. Yang kedua jenisnya literatur sekunder, sumber kepustakaan sekunder. Nah, bisa jadi maksudnya di sini adalah literatur primer biasanya sumber-sumber penelitian yang menjadi bagian paling penting dan paling mendasar dari sebuah permasalahan yang diteliti. Sementara kalau yang sumber literatur sekunder berarti sumber-sumber pustaka yang sifatnya bisa menjadi pendukung bagi kita memperoleh yang namanya keterangan tambahan selain dari sumber literatur primer. Misalkan saja ya, kalau sumber literatur primer itu misalkan dari hasil disertasi, hasil penelitian yang namanya skripsi, apapun bentuk yang secara langsung hasil dari penelitian suatu pihak atau seorang peneliti. Nah, bila mana itu misalkan masih kurang dan perlu ditambahkan, bisa kamu atau Sobat Belajar dapatkan dari sumber-sumber alternatif yang sifatnya sekunder, mungkin dari sumber surat kabar, media-media online, atau mungkin pendapat-pendapat dari pihak-pihak yang bisa menambah hasanah dan wawasan kita sebagai peneliti. Oke? Berikutnya sifatnya. Sifat studi literatur dikatakan kumulatif. Maksudnya kumulatif ini Sobat Belajar adalah harus berdasarkan pada sumber-sumber penelitian studi kepustakaan sebelumnya. Seringnya nih, dan memang secara umum, penelitian biasanya berasal dari sebuah penelitian yang terlebih dahulu dilakukan sebelumnya. Jarang loh penelitian Sobat Belajar yang benar-benar berangkat dari nol, dari sebuah kondisi yang belum pernah diteliti. Seringnya penelitian, khususnya dalam bidang penelitian sosial, adalah merupakan lanjutan dan perkembangan serta penyempurnaan dari penelitian-penelitian sosial yang dilakukan sebelumnya. Atau kalau kita bisa bilang kayak bahasa singkatnya, sebuah penelitian berangkat dari hasil studi penelitian sebelumnya. Apalagi Sobat Belajar, sekarang teknik atau metode survei. Teknik atau metode survei yang tadi kita bilang biasanya digunakan oleh kita dalam mencari jawaban responden di masyarakat mengenai sebuah atau suatu permasalahan yang ada, yang bisa kita lakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sementara alat yang digunakan ya instrumennya berupa betul namanya angket atau kuesioner. Makanya tadi kakak singgung ya, siapa di antara Sobat Belajar yang pernah bikin kuesioner atau mungkin pernah atau malah sering ngisi angket atau kuesioner. Wah kakak, seingat kakak cukup sering nih ngisi angket baik secara online maupun yang namanya langsung secara tatap muka kakak tulis di lembaran-lembaran kertas tertentu ya. Jenisnya ada survei online, ada offline dan juga sifatnya survei online. Mungkin sering ya di zaman pandemi ini ngisi survei online baik dari pihak sekolah maupun yang sifatnya lebih umum, atau mungkin pernah membuat alat atau media instrumennya yaitu kuesioner itu sendiri demi kepentingan penelitian yang Sobat Belajar lakukan ya, mungkin buat tugas sekolah dan seterusnya dan yang lain. Dalam kuesioner nih Sobat Belajar, dalam sebuah angket memiliki unsur komponen di antaranya
ada kontennya mau tentang apa surveinya Kak? Survei kepuasan pelanggan, survei kepuasan konsumen, mengenai tanggapan masyarakat tentang sebuah produk, tentang keadaan suatu tempat, sebuah kebijakan, dan sebagainya. Dan kemudian strukturnya mau kayak seperti apa? Karena ingat ya Sobat Belajar, yang namanya kuesioner banyak atau beragam sekali bentuk strukturnya ya. Ada yang terbuka, ada yang semi terbuka, ada yang tertutup, ada yang campuran. Ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Jadi tinggal dipilih yang mana menurut Sobat Belajar bisa dan tepat digunakan dalam mendukung penelitian Sobat Belajar semua ya. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai jenisnya. Seperti tadi kita singgung, ada jenis kuesioner, diantaranya kuesioner terbuka, di mana jawaban-jawaban pertanyaannya responden lebih diberi kebebasan untuk mengisinya tanpa harus dipandu dan dibatasi oleh kita sebagai peneliti. Selebihnya ada kuesioner tertutup di mana para responden dalam mengisinya jawabannya sudah ditentukan pilihannya, tinggal memilih yang mana saja yang sudah disediakan. Selebihnya ada jenis terstruktur. Yang namanya kuesioner terstruktur berarti dari mulai awal sudah direncanakan, bentuknya seperti apa, jawabannya pun sudah disediakan, dan dibentuk struktur sedemikian rupa agar mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh sang pembuat kuesioner tadi, yaitu para penelitinya sendiri. Walaupun juga ada yang sifatnya bebas, tidak terstruktur, dalam arti mengalir sesuai dengan isi dari konteks pertanyaan yang disediakan, dan selebihnya responden bebas untuk menentukan yang namanya langkah-langkah jawabannya seperti apa. Intinya kalau tidak terstruktur lebih memberi kebebasan lah ya Sobat Belajar kepada para responden yang mengisinya. Nih, kalau digambarkan secara simpelnya gitu. Kalau kuesioner terbuka memberi kebebasan responden dalam menjawab. Sementara kalau kuesioner tertutup, pilihan jawaban sudah ditentukan, Kak. Dan berikutnya terstruktur itu digunakan pada penelitian kuantitatif karena sifatnya ingin diuji jumlah, banyaknya jumlah yang namanya jawaban dan respon dari para responden sebagai bentuk penelitian kuantitatif. Yang tidak terstruktur lebih digunakan pada penelitian kualitatif yang sifatnya jawabannya lebih bebas, tetapi juga bisa mendorong jawaban yang lebih mendalam, tidak bisa diukur. Yang atas jawabannya bisa diukur karena sifatnya kuantitatif, yang bawah jawabannya nggak bisa diukur dengan angka, yaitu jawaban yang sifatnya uraian yang mendalam nih Sobat Belajar. Apalagi Sobat Belajar yang kita akan bahas adalah di sekitar kelemahan dan kelebihannya. Adapun angket atau kuesioner punya kelebihan nih. Siapa yang misalkan kalau mau mengumpulkan data malas kemana-mana Kak, karena mungkin jaraknya jauh, otomatis kalau jarak yang harus didatangi jauh Kak, biayanya juga tinggi ya, malah nggak ekonomis Kak, mahal, yang kemudian butuh waktu yang lama, membutuhkan juga tenaga dan waktu yang tersedia juga harus panjang gitu ya. Selebihnya juga misalkan harus menuntut adanya kehadiran kita sebagai peneliti. Makanya kuesioner bisa menjadi alternatif untuk kita gunakan guna menghindari masalah-masalah tadi ya. Misalkan kakak dananya terbatas, tempat yang kakak mau kunjungi agak terlalu jauh. Ya karena kondisi itu bisa kakak gunakan misalkan cara penggunaan metode atau teknik kuesioner dengan hanya mengirim dan menitip kuesioner yang kakak buat kepada orang-orang yang suatu ketika mungkin mengunjungi suatu tempat tadi dan bisa kakak wakilkan ya. Nah, misalkan kelebihannya bisa kita simpelkan seperti ini ringkasannya. Yang pertama, bisa mengetahui tanggapan terhadap permasalahan lebih mudah. Yang kedua, dapat disebarluaskan kepada responden yang jumlahnya besar. Jadi skalanya lebih besar dan lebih luas ya Sobat Belajar. Tanpa perlu kita harus mendatanginya secara langsung selain jangkauannya lebih luas. Udah gitu, karena kita nggak harus datangin tempatnya secara langsung, jadi lebih ekonomis gitu ya, menghemat waktu juga, waktunya juga fleksibel, kapan aja, di mana saja bisa diisi oleh para responden itu ya. Nah, sementara kuesioner juga punya kelemahan nih atau kekurangan Sobat Belajar, yaitu tidak dapat melihat reaksi responden pada saat menjawab secara langsung. Bisa jadi nggak kebayang ya jawabannya itu respondennya lagi ngapain ya, lagi sedih, lagi seneng, lagi susah atau gimana. Selebihnya lagi,
Kekurangannya adalah jawabannya terkadang tidak tepat waktu karena tergantung pada situasi dan kondisi serta kesempatan yang dimiliki oleh para responden. Berikutnya apa lagi sobat belajar? Nah, tidak bisa menjamin jawabannya valid atau validitasnya lemah karena yang menjawabnya sifatnya anonim. Anonim bisa jadi kadang-kadang berpotensi jawabannya nggak bisa dipertanggungjawabkan secara valid 100% ya sahabat belajar. Makanya harus diimbangi dengan sumber-sumber lain selain kuesioner ya. Entah mungkin wawancara dan juga sumber-sumber lain. Dan yang berikutnya adalah kuesioner tuh kelemahannya sobat belajar hanya bisa diisi oleh responden yang memiliki pendidikan. Gimana kalau orang-orang yang nggak berpendidikan, orang-orang suku terasing disuruh ngisi kuesioner sobat belajar? Pastinya nggak bisa ya. Memahami bentuk-bentuk teknik menulis dan membaca dari huruf dan sebagainya. Sehingga ada keterbatasan di situ. Oke, berikutnya adalah teknik observasi. Siapa yang pernah melakukan observasi ya, pengamatan di lapangan secara langsung. Nah, di foto ini ada gambaran siswi-siswi SMA ya, sedang mengobservasi kegiatan ibu petani, petani di sawah gitu ya, dengan mengamatinya secara langsung diharapkan para pelajar ini bisa memahami yang namanya kegiatan sehari-hari seorang petani yang sedang beraktivitas di sawah. Observasi adalah proses pengamatan fenomena sosial secara teliti untuk menemukan gejala sosial nih sobat belajar. Observasi sendiri memiliki ciri, memiliki tujuan khusus ya, yang nggak boleh menyimpang dari tujuan awal penelitiannya, bersifat tersusun secara sistematis dan direncanakan dari sejak awal, nggak boleh sembarangan nih sobat belajar. Dan kemudian adalah bersifat kuantitatif, guna mengukur yang namanya keterangan terhadap yang namanya sumber permasalahan melalui jumlah yang namanya jawaban dari para responden yang sifatnya bisa terukur. Yang kemudian adalah pencatatan lebih diutamakan daripada ingatan. Makanya ketika sobat belajar melakukan pengamatan atau observasi, sediakan media instrumennya, alat pencatatnya. Ya minimal, misalkan sobat belajar punya kamera nggak apa-apa. Itu berarti kan kamera mencatat secara digital ya, gambar visualnya. Nggak harus menulis loh sobat belajar ya. Yang berikutnya adalah membutuhkan keahlian. Karena observasi membutuhkan yang namanya teknik-teknik yang harus dimiliki keterampilannya oleh para peneliti yang memahami bagian dari teknik itu sendiri maupun dikaitkan dengan kebutuhan akan informasi yang bisa didapatkan dari proses observasi itu sendiri. Selain itu syaratnya ya, observasi harus direncanakan, harus berkaitan dengan tujuan penelitian, harus tercatat secara sistematis dan dapat dikontrol kebenarannya. Apalagi sobat belajar yang belum kita bahas adalah jenisnya. Jenis observasi ada beberapa kategori ya, ada observasi partisipasi, observasi yang menuntut keterlibatan dari seorang peneliti untuk terjun dalam kegiatan yang diamati secara langsung, ikut terlibat. Contohnya nih, nanti kakak berikan. Tuh, seperti contoh peneliti tadi ya, peneliti dari luar negeri yang ketika berusaha untuk memperoleh data dari penduduk suku-suku terasing tertentu, akhirnya memaksa dia untuk ikut terlibat dalam kehidupan keseharian dari subjek yang sedang diteliti. Selebihnya observasi simulasi di mana peneliti menempatkan dirinya dalam upaya mengatur situasi agar sesuai dengan keinginan peneliti yang bersangkutan. Contohnya seorang peneliti sedang melakukan yang namanya observasi simulasi. Observasi kelebihan dan kekurangannya apa Kak? Ini dia. Dengan observasi bisa memperoleh data langsung pada saat kejadian, tidak tergantung pada laporan sepihak, dan datanya juga bisa berupa verbal dan nonverbal, dan bisa mengetahui kondisi secara psikologis seseorang. Apalagi sobat belajar, teknik berikutnya, sebelum kita ke teknik berikutnya, kekurangannya ya, juga ada kekurangannya, waktunya lama, tidak semua kegiatan bisa diamati, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang terakhir adalah teknik interview. Interview sendiri adalah teknik mengajukan pertanyaan kepada informan untuk menggali atau mengeksplorasi jawaban secara mendalam nih sobat belajar. Makanya kalau sobat belajar ingin memperoleh keterangan secara mendalam, kayaknya interview cocok nih ya, bisa kita gunakan. Faktor yang mempengaruhi interview itu bisa jadi beberapa unsur ya, beberapa hal. Pertama, kitanya nih sebagai seorang interviewer, sebagai seorang pewawancara dituntut harus bersikap netral, adil, tidak memihak gitu ya.
Pertama interview, yang kedua adalah informannya. Jadi ingat, kalau buat interview lebih tepat disebutnya informan ya. Sementara kalau responden adalah subjek untuk data yang kita peroleh secara misalkan survei, yaitu angket maupun online. Angket maupun kita sebutnya kuesioner ya, sobat belajar. Dan berikutnya adalah unsur topik penelitian dan juga situasi interview. Sikap wawancara tadi kakak bilang harus netral, adil, dan juga harus ramah ya sobat belajar, karena akan mempengaruhi yang namanya tanggapan dari informannya. Jenis interview ada wawancara bebas, ada wawancara terpimpin, ada wawancara bebas terpimpin. Dan berikutnya kelebihan dan kekurangannya ya, bisa diperoleh informasi mendalam. Dan kelemahannya juga ada nih sobat belajar, sifatnya subjektif, tergantung sudut pandang orangnya, sangat tergantung pada keahlian kita. Makanya sebelum kamu interview, diperkuat juga keahlian dalam teknik ini. Bersifat subjektif juga tergantung pada kesediaan responden, dia mau nggak di interview. Misalkan kalau memang nggak mau, kita nggak bisa memaksakan loh sobat belajar. Dan membutuhkan waktunya cukup banyak. Gimana? Kita mulai yuk bahas-bahas soalnya ya. Ini sobat belajar, ada soal nomor 1 di sekitar interview dalam teknik pengumpulan data, maksudnya dalam mewawancarai responden, ya interview ya sobat belajar, Bayu belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga dia lebih banyak mendengarkan jawaban responden. Setelah mendengarkan jawaban responden, Bayu kemudian menganalisis jawaban responden terlebih dahulu sebelum memberikan pertanyaan selanjutnya. Wah, berarti teknik yang digunakan oleh Bayu adalah freestyle ya, nggak terstruktur, pokoknya bebas aja. Karena Bayu hanya menunggu jawaban responden seperti apa, setelah itu baru menindaklanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan jawaban sebelumnya. Dengan demikian, teknik yang Bayu gunakan adalah wawancara yang sifatnya bebas atau tidak terstruktur. Nomor 2 ya, sobat belajar, ada pertanyaan model seperti ini, tapi kayaknya bisa kita kembangkan nanti ya, dalam hal menciptakan kondisi pengumpulan data yang paling tepat. Kakak yakin nih dari pembahasan soal seperti ini lebih seru lagi kalau kita bahas pada kesempatan yang lebih dalam lagi. Makanya pada kesempatan kali ini kakak fokuskan dulu pada pemahaman di sekitar teknik-tekniknya yang bisa sobat belajar kuasai sehingga bisa menambah wawasan bagi sobat belajar dalam melaksanakan teknik pengumpulan data di lapangan nanti ya, ketika saat maksudnya sobat belajar ada tugas dan ada upaya untuk memperoleh data di lapangan secara lebih maksimal. Semoga bahasan kita kali ini jadi bikin sobat belajar semua terampil dan mahir menggunakan teknik pengumpulan data tersebut ya. Semoga juga tambah semangat belajarnya. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!